warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayulia Fardila Sari ZA SKM MPH, dosen dari program studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Sistem dan Teknologi Informasi Kesehatan, atau biasa disingkat dengan nama STIK. STIK membahas mengenai sistem dan pengelolaan data dan informasi kesehatan sehingga dapat mengoptimalisasi pelayanan kesehatan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Capaian pembelajaran mata kuliah ini terdiri dari yang pertama, mahasiswa mampu merangkum dan menjelaskan mengenai konsep dasar STIK. Yang kedua, mahasiswa mampu merangkum dan menjelaskan mengenai proses informasi dan sistem informasi geografis. Yang ketiga, mahasiswa mampu merangkum dan menjelaskan mengenai implementasi dan kasus-kasus terkait penerapan STIK pada berbagai institusi pelayanan kesehatan. Dan terakhir, mahasiswa mampu merangkum dan menjelaskan mengenai STIK di saat bencana. Materi yang diajarkan pada mata kuliah STIK ini antara lain yang pertama adalah konsep dasar data dan informasi kesehatan. Yang kedua mengenai konsep teknologi kesehatan digital. Yang ketiga mengenai data rutin dan data sewaktu-waktu. Yang keempat mengenai manajemen sistem teknologi informasi kesehatan. Selanjutnya mengenai proses informasi, dilanjutkan dengan sistem informasi geografis. Kemudian materi pembelajaran berikutnya adalah sistem informasi kesehatan di puskesmas atau SIMPUS, sistem informasi kesehatan di rumah sakit, sistem informasi kesehatan di Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan, profil kesehatan, dan sistem informasi kesehatan di saat bencana. Metode yang digunakan pada pembelajaran mata kuliah STIK menggunakan pendekatan student-centered learning dengan pembelajaran berbasis kasus atau case-based method, di mana mahasiswa dirancang untuk berdiskusi mengenai berbagai macam kasus-kasus penerapan STIK di berbagai aspek. Untuk penilaian pada pembelajaran ini dilaksanakan setiap perkuliahan di kelas melalui penilaian diskusi dan penugasan, baik penugasan individu maupun penugasan kelompok. Selain itu, penilaian juga dilaksanakan melalui ujian tengah semester dan ujian akhir semester dengan kriteria penilaian berdasarkan rubrik penilaian yang telah dirancang pada dokumen rancangan pembelajaran semester atau RPS STIK. Sekian penjelasan dari saya mengenai deskripsi mata kuliah Sistem dan Teknologi Informasi Kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Siang ini kita akan kuliah Sistem dan Teknologi Informasi Kesehatan. Dan maupun di saat panas ini kita bisa tetap semangat ya untuk bekerja ini. Topik kita hari ini mengenai teknologi dan kesehatan digital. Nah, minggu lalu kita sudah belajar mengenai konsep dasar STIK, salah satunya mengenai data dan informasi. Ya, ada yang masih ingat apa itu perbedaan data dan informasi? Ya, kalau menurut Aca, data ini masih berbeda. Kalau informasi, data yang diolah. Ya, baca data itu baru kita nilai, kalau informasi sudah diolah. Ada lagi yang ingin berpendapat? Kalau data itu baik, sebenarnya kalau informasi itu berupa informasi dari data. Oke, berarti dari sini kita bisa menyimpulkan kalau data itu masih belum bernilai, artinya baru bisa dikatakan belum bermanfaat secara berarti oleh penggunanya dan harus diolah dulu menjadi informasi agar data tersebut bisa bernilai. Jadi ya, sebenarnya seperti itu.
mau nggak mau ya dengan perkembangan teknologi saat ini juga harus memanfaatkan teknologi dalam bidang kesehatan untuk memudahkan dan tentu ada manfaatnya. Nah ini yang kita pelajari pada pertemuan itu. Jadi kalau misalnya bidang kesehatan, memanfaatkan teknologi itu dinamakan dengan kesehatan digital. Nah, bisa kita belajar mengenai kesehatan digital. Nah dari sini kelihatan ya gambarnya digital. Apa itu digital? Dan kalau digital ya ada betul dengan online, kata-kata online-nya ya, ada internetnya di situ. Online, internet, ada jarak jauhnya, komunikasi jarak jauh menjadi lebih dekat. Pemanfaatan teknologi peralatan yang canggih, bisa digambar ini ada alat untuk memeriksa pasien dengan pemanfaatan teknologi, ya ada gambarnya di sini. Ya, kemudian mau ikut data, ngecek data hanya pakai tablet, ya tidak perlu cari-cari kertas. Nah ini konsep dari kesehatan digital itu sendiri. Nah menurut WHO definisi kesehatan digital itu mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pengobatan dan profesi kesehatan untuk mencegah berbagai penyakit, untuk preventif, untuk kuratif, untuk promosi kesehatan. Semuanya bisa memanfaatkan kesehatan digital. Tambahan lagi menurut WHO, kesehatan digital atau digital health, penggunaan teknologi digital ada seluler, tadi ya yang berasal dari handphone, digital, online, label untuk mendukung pencapaian tujuan kesehatan. Dan selanjutnya, apa saja contoh pemanfaatan digitalisasi di bidang kesehatan? Bisa kita lihat di sini gambarnya. Yang pertama adalah terkait dengan telemedicine atau pengobatan jantung. Nah itu sudah banyak di Indonesia sendiri sejak adanya pandemi COVID itu telemedicine berkembang dengan sangat besar. Ya orang-orang cukup kalau misalnya dia sakit cukup berkonsultasi dengan dokter dari rumahnya saja. Nanti untuk penyakit yang mampu bisa jarak jauh akan bisa dibantu oleh konsultan untuk dokter untuk komunikasi ya konsultasi. Selanjutnya ada kesehatan kita adalah ini ya, demonstrasi yang berbeda, yaitu peralatan-peralatan yang bisa membantu untuk mengecek kesehatan pemakainya seperti smartwatch ya beberapa langkah yang mereka berjalan hari ini, basic tekanan darah dan sebagainya. Kemudian, nah untuk analisis data dan membuat suatu pemodelan. Nah untuk statistik dengan adanya kesehatan digital, ya pemodelan kesehatan, penampilan data dari dalam bentuk narasi-narasi atau angka bisa diubah menjadi grafik, gambar yang interaktif dengan adanya kesehatan digital. Itu informasinya lebih menarik dan lebih mudah. Selanjutnya adalah untuk sosial media. Nah, salah satu kesehatan digital yang paling banyak dipakai oleh generasi Z ya, itu adalah sosial media. Nah, sosial media ini untuk pendidikan kesehatan juga akan lebih baik jika dimanfaatkan dalam penyebaran informasi kesehatan. Ya, dari itu informasi preventif, penting. Selanjutnya adalah portal pasien dengan dokter. Dengan adanya portal pasien dengan dokter ini bersama dengan telemedicine ya, ini pasien bisa berkonsultasi dengan dokter di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya ada berbagai macam alat-alat ya yang digunakan untuk menilai atau mengukur kondisi kesehatan maupun perilaku pasien secara personal. Kemudian terkait dengan platform rekam medis, rekam kesehatan digital, ya seperti rekam medis elektronik. Nah itu juga salah satu wujud kesehatan digital yang sedang dikembangkan juga di Indonesia. Bagaimana rekam kesehatan elektronik ini nanti mereka
tidak ke pasien. Dari awal sampai akhir. Dan ini harapan nanti pasien ini memiliki satu laporan medis walaupun tidak. Nah, terakhir adalah contoh kesehatan digital ini adalah untuk membantu pengobatan, mengingat minum obat, membantu diagnosa. Nanti ada pengingat obatnya ya, penyakit TB ya, membantu pengingat seperti untuk penyakit diabetes, dan ambil obat dan buka olahraga dan buka kesehatan dan sebagainya. Itu juga memanfaatkan berbagai macam aplikasi mobile. Kemudian terakhir adalah alat untuk bioinformatika. Seperti yang sampaikan tadi ya, bioinformatika ini bagaimana ilmu menggunakan ilmu biologi ya dalam membantu meningkatkan kesehatan ya, sel, DNA. Itu contoh-contoh dari kesehatan. Nah, jadi apa saja sumber data kesehatan digital di sini? Contoh-contoh tadi bisa kita simpulkan. Ada data rekam medis, ya, kemudian ada data dari berbagai institusi pelayanan kesehatan, dari puskesmas, dari rumah sakit, ya, dari situs, IKS, kemudian data kesehatan digital juga bisa bersumber dari sosial media, dari percakapan masyarakat, juga dari masyarakat, dari sosial media yang dipakai oleh LSM, percakapan kesehatan dan sebagainya. Kemudian internet of things, ya, internet di mana-mana sekarang. Jadi yang belajar kesehatan kita belajar mengenai online. Dan sebenarnya orang sekarang lebih baik tinggal dompet daripada tinggal pagernya sampai begini. Itu udah jiji dari internet. Nah, contoh aplikasi kesehatan di Indonesia ada telemedicine seperti Halodoc, ya, kemudian ada mobile JKN ini untuk peserta asuransi kesehatan BPJS. Di sini bisa membantu dalam pendaftaran fasilitas kesehatan, ambil nomor antrian, kesehatan, kesertaan dan sebagainya. Kemudian terakhir ada aplikasi Satu Sehat, dan ini yang sedang dikembangkan juga oleh Kementerian Kesehatan terkait dengan rekam medis elektronik. Jadi nanti setiap yang membuat aplikasi ini mereka bisa melihat rekam medis elektronik mereka sendiri. Nah, ada yang punya pengalaman menggunakan aplikasi ini? Bagaimana manfaatnya seperti apa? Kalau dari sendiri itu dia akan membuat untuk mendaftar ke poli ke reservasi. Jadi itu dia ada gitu, jadi langsung reservasi misalnya target itu semua kita bisa dapat mendaftar. Tapi bawahnya kayak 2 orang lagi 30 menit langsung jadi cepat. Lebih cepat ya dari segi waktu. Untuk antriannya kita cukup dari rumah saja, nanti tidak langsung ke puskesmas. Itu salah satu manfaatnya. Selanjutnya data. Dan tahu apa itu big data? Bisa sampaikan juga ya di website sekarang big data. Jadi tahu data yang besar, data yang besar, big data
apa ya, dari status-status mereka itu bisa kita jadikan, kita bisa analisis kecenderungan mereka seperti apa dari status-status yang mereka buat, dari misalnya mereka itu check-in dari pergerakan mobilisasi mereka kan bisa dicek ya. Nah itu bisa kita analisis kecenderungannya bagaimana mobilisasi pasiennya. Misalnya sekarang di masa pandemi mereka di rumah saja ya, bisa dicek berapa orang bagaimana tingkat mobilisasi seperti apa. Itu pakai big data. Ya, kemudian sentimen masyarakat terhadap pandemi, apakah positif, negatif, dari sosial media juga masuk di gitu. Kemudian dengan ada test data dan quantitative data, bahkan ada koneksi dari satu fasilitas kesehatan ke fasilitas kesehatan yang lain, puskesmas, di rumah sakit. Nah, apa saja manfaat big data? Ada 3 V ya, 3 V dari pemanfaatan data. Yang pertama adalah volume. Jadi manfaatnya adalah melakukan penyimpanan data dalam volume yang besar. Kemudian ada velocity, artinya akses yang cepat terhadap volume data yang besar. Jadi diharapkan kebutuhannya adalah walaupun volume datanya sangat besar, tapi aksesnya cepat. Kemudian yang terakhir adalah variasi, di mana dapat menyimpan dan mengolah data yang bervariasi. Karena salah satu karakteristik di data itu datanya bervariasi ya. Ada dalam bentuk gambar, video, ada word, dokumen dan sebagainya. Datanya sangat bervariasi. Kita dari data itu mengolah data dengan format yang beragam. Namanya itu bisa sederhana seperti itu. Nah, saja contoh penerapan big data di bidang kesehatan. Ini ada 3 contoh. Yang pertama adalah kaitan dengan biologi dan data biologis. Nah, biasanya ini digunakan untuk penelitian etiologi dan screening. Kemudian apa pemanfaatan yang lain? Ada big data geospasial. Nah, biasanya itu terkait dengan kesehatan lingkungan. Jadi mencek titik-titik lingkungan. Jadi untuk penelitian teknologi dan surveillance. Jadi bisa dicek pakai pemetaan ya, sistem kondisi geografis, air mana yang tercemar, yang mana yang kasus diare dan sebagainya. Kemudian ada big data rekam medis pasien. Nah ini biasanya untuk apa ya, diagnosa penyakit tertentu. Misalnya kita mau lihat big data pasien diabetes, big data pasien TB. Nah itu bisa dilihat dari rekam medis pasien perorangan, digunakan untuk penelitian klinis maupun untuk pengawasan. Kalau ini ada yang masih lagi kesehatan digital dan big data. Apa hubungannya kesehatan digital dengan big data? Jadi kita ini menyimpan segala medisnya, tensinya, suhunya, petaninya, ataupun apa data-data dari kesehatan. Kita bayangkan ya, di era sekarang ini datanya sangat banyak ya. Satu pasien saja bisa menghasilkan berbagai macam data, dari preventif sampai kuratif. Nah, salah satu tantangan dari big data untuk kesehatan digital ini adalah privacy dan rahasia data. Karena data kesehatan ini rahasia ya. Kita mau menjawab sakit apa ke orang itu hak kita gitu. Mau sakit apa kita ngasih tahu ya itu hak kita. Dan itu dilindungi oleh hukum. Nah, makanya ini ketika data itu harus diolah, itu mau nggak mau orang yang memiliki data tersebut kita atasi ya. Ya itu harus menyetujui data kita akan diolah. Jadi kesehatan kita tersebut. Makanya itu ada etika pada kesehatan kita. Jadi etika itu mengenai hal yang biasanya dilaksanakan atau ilmuwan terkait dengan adat kebiasaan. Apa saja prinsip-prinsip etika? Ada 4. Yang pertama adalah beneficence, tujuan untuk keselamatan serta kebaikan pasien. Jadi tujuan kita mengolah data ini adalah untuk keselamatan data pasien dan sadar tujuan apa. Kemudian yang kedua adalah non-beneficence, menghindari tindakan yang rentan memperburuk atau membahayakan pasien.
justice, memberikan keadilan dalam distribusikan sumber daya. Makanya nanti ketika pun ada aplikasi dalam kesehatan itu akan ada persetujuan dari pasien yang harus mereka agree dulu, nah barulah itu bisa dimanfaatkan data tersebut. Nanti salah satu yang menghormati hak pasien. Nah, kalau misalnya kalian sebagai tenaga kesehatan, bagaimana cara menghormati data masyarakat? Ketika kita masih edukasi nih di sosial media, bagaimana caranya? Ya, namanya tidak dikasih tahu. Kayak kalau misalnya mengisi contoh kasus, namanya disamarkan. Ada lagi, ya Malaysia, disamarkan. Tempatnya apa sih? Ada lagi, kayak caranya. Kalau share data video, itu ya pastikan kalau share informasi, pastikan informasi tersebut sudah valid, nah sudah benar, itu berasal dari pakar orang yang ahli di bidang. Peraturan di Indonesia sendiri ya untuk institusi pelayanan kesehatan bagaimana agar mereka menjaga nilai etika dalam melaksanakan telemedicine. Nah, telemedicine ini kan nanti pasien foto atau masih video ya, nah itu dijaga data tersebut. Ada peraturan biasanya dimanfaatkan, disebarluaskan tanpa izin pasien. Nah itu bisa dituntut ya di ranah hukum. Jadi ada peraturan yang baik itu secara global, internasional maupun nasional. Juga yang terkait dengan Permenkes nomor 20 tahun 2019 bahwa konsultasi telemedicine bagaimana memberikan jawaban yang jujur, yang bisa menggunakan diagnosa langsung. Kalau tidak bisa, ya kalau bisa dipaksakan, sarankan aja pasiennya langsung berkunjung ke masyarakat juga. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana contoh pemanfaatan aplikasi dan media sosial di bidang kesehatan. Nah, contoh ini diambil dari berbagai macam penelitian dan riset yang pernah dilakukan dan sudah dipublikasi. Nah, yang pertama adalah judul penelitiannya Android Based Mobile Phone Application Support Student Consulting Analysis University tahun 2017. Nah, aplikasinya di Jurnal Biology Public Health. Pada saat itu ibu merancang suatu aplikasi untuk berhenti membantu mahasiswa di Universitas Andalas berhenti merokok, namanya Quit Smoking, aplikasi tersebut. Nah, cara merancangnya tentu analisis kebutuhan dulu, diwawancara mahasiswa apa mereka yang mereka butuhkan. Nah, akhirnya dirancangkan suatu aplikasi. Kemudian aplikasi tersebut dinilai oleh mahasiswa tersebut. Apakah dengan akses aplikasi mereka bisa berhenti merokok yang tidak semudah itu. Ya setidaknya ini untuk bisa meningkatkan motivasi mereka. Nah bahwa dengan berhenti merokok mereka bisa lebih hemat uang. Uang untuk merokoknya bisa dipakai untuk membeli konser atau bisa membahagiakan orang tuanya dan lain sebagainya. Nah dia akan lebih sehat. Misalnya dia sudah 12 hari berhenti merokok, darahnya bisa langsung bersih sekian persen. Jadi untuk meningkatkan motivasi mereka itu bisa aplikasi tersebut, tapi mereka tetap butuh konselor atau pendamping yang langsung jika mereka ingin. Kemudian kedua, ini ada promosi kesehatan sadari menggunakan Instagram pada mahasiswa yang kesehatan dan kesadaran. Jadi sadari itu pemeriksaan payudara sendiri. Nah, itu adalah satu upaya preventif untuk mendeteksi adanya kanker payudara pada seseorang, pada perempuan. Nah, kenapa non kesehatan? Karena mahasiswi kesehatan dianggap mereka sudah belajar untuk melihat bagaimana cara melaksanakan perawatan pemeriksaan payudara sendiri. Makanya edukasi ini diberikan kepada mahasiswa non kesehatan pada saat itu. Bagaimana caranya? Pada saat itu Instagram masih berupa aplikasi share gambar ya, lebih banyak gambar. Kalau tulisannya itu masih tidak terlalu banyak, jadi lebih gambar, kemudian di gambar, jadi lebih gambar-gambar. Nah jadi mereka di-share gambar mulai dari apa itu sadari, bagaimana langkah-langkah pemeriksaan payudara sendiri. Jadi untuk menilai efektivitas aplikasi yang
ya, promosi kesehatan ini ada pre dan post test, apakah terjadi peningkatan pengetahuan atau tidak. Nah, dari hasil ini waktu itu 2 minggu 14 hari. Nah, di share gambar-gambar, kemudian ada satu video juga terkait agar mereka mampu melaksanakan pemeriksaan payudara sendiri, kapan dilakukan. Nah, itu terjadi peningkatan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa setelah itu. Ya, artinya mereka sedang agak atensi dengan dampak dari video yang mereka tersebut. Kemudian terjadi peningkatan juga dengan pentingnya untuk pemeriksaan payudara sendiri. Nah, penelitian yang lain itu juga promosi kesehatan pemeriksaan payudara sendiri melalui WhatsApp. Pada WhatsApp ya, tadi kan Instagram, kalau ini WhatsApp. Jadi ini pada tahun 2021. 2021 WhatsApp ini sudah mulai menjadi aplikasi messenger ya, messenger berbeda dengan Instagram katanya. Sosial medianya itu hanya membagikan gambar, kemudian ya nggak terlalu aktif ya, karena mereka kan nggak banyak kenal ya. Misalnya kalau misalnya kita kalau kenal dengan yang posting gambar itu kan nggak mau komentar ya. Nah, kalau misalnya dengan WhatsApp waktu itu dibuat grup, nah mereka merasa kedekatannya lebih ada unsur kedekatan yang lebih dengan membuat grup tersebut. Jadi aktivitas diskusinya lebih intens di WhatsApp ketimbang di Instagram. Mungkin karena itu juga ya grupnya, mereka tahu sesama grupnya itu siapa. Jadi ketika ada di posting gambar, video atau tulisan, lebih banyak yang berkomentar dan bertanya yang buat sekali berikan dengan Instagram. Nah, tentu mereka punya kelebihan dan kekurangan. Dan WhatsApp itu tentu lingkupnya hanya dari simpang saja, tapi lebih dekat ya unsurnya. Misalnya Instagram mungkin bisa jangkauannya lebih luas. Jadi semuanya tergantung kebutuhan, lingkup dan karakteristik media sosialnya seperti itu. Itu yang referensi dari buku yang kita hari ini. Sebelum waktu ini ada yang mau menyimpulkan yang kita hari ini? Untuk di dalam kesempatan ini ada data, ada informasi di mana data itu adalah sesuatu yang belum diolah, tapi masih dalam bentuk mentah. Terus nanti kalau diolah dia akan jadi informasi. Informasi ini kalau dikumpulkan ke dalam satu tempat yang kalau dalam kesehatan itu bisa salah satunya dengan digital. Jadi digital kesehatan itulah nanti kalau berkumpul informasi bakal menjadi big data yang di situ kita bisa gunakan untuk apakah itu referensi untuk bikin aplikasi kesehatan lainnya ataupun untuk mendiagnosis kesehatan di masa depan. Terus diaplikasikan juga kepada masyarakat yang ternyata emang digital health ini emang bermanfaat. Itu bagaimana ya adanya perkembangan dari teknologi digital ini juga kita manfaatkan di bidang kesehatan. Nah, untuk kepentingan pelayanan kesehatan